Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Yulia Citra Jafar dengan NIM 2018310224. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sampel probabilitas dan non-probabilitas. Nah, yang pertama yaitu sampel probabilitas. Sampel probabilitas merupakan teknik pengambilan sampel secara random sehingga unit atau elemen dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Nah, selanjutnya jenis-jenis sampel probabilitas yaitu yang pertama, sampel acak sederhana. Sampel acak sederhana adalah bentuk paling dasar dari sampel acak. Dengan pengambilan sampel acak, setiap unit populasi memiliki probabilitas inklusi yang sama dalam sampel. Contohnya, seseorang melakukan penelitian untuk tujuan tertentu. Peneliti memiliki daftar 100 orang populasi di suatu daerah dan ingin memilih beberapa orang untuk jadi sampel, semisal 50, dengan cara pengecakan dengan metode model arisan. Pertama-tama, dengan menandai semua daftar populasi 1-100. Setelah itu mengajak dengan aplikasi atau manual mengeluarkan satu persatu 50 orang yang keluar, maka akan menjadi sampel penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu sampel acak berlapis. Metode pengambilan sampel acak berlapis mengambil sampel berdasarkan tingkat tertentu. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui sikap manajer terhadap satu kebijakan perusahaan. Dia menduga bahwa manajer tingkat atas cenderung positif sikapnya terhapus kebijakan perusahaan tadi. Agar dapat menguji dugaan tersebut, maka setidaknya sampel terdiri atas para manajer tingkat atas, menengah, dan bawah. Dengan teknik sampel random distratifikasikan, maka dia akan memperoleh manajer di ketiga tingkatan tersebut, yaitu stratum manajer atas, menengah, dan bawah. Dari stratum tersebut dipilih sampel dengan cara acak. Yang ketiga yaitu sampel acak klaster. Sampel acak klaster adalah suatu jenis teknik sampel di mana seorang peneliti membagi populasi menjadi beberapa kelompok yang terpisah yang disebut sebagai klaster. Misalnya, ketika suatu lembaga ingin melakukan survei mengenai performa sinyal telekomunikasi di seluruh wilayah Sulawesi, para peneliti dapat membagi populasi ke seluruh wilayah Sulawesi ke dalam pengelompokan berdasarkan kota-kota. Lalu cara selanjutnya dalam sampel acak klaster adalah dengan menyeleksi kota-kota dengan populasi terbanyak, lalu menyaringnya lagi dalam memilih individu-individu yang menggunakan sinyal telekomunikasi. Yang kedua yaitu sampel non-probabilitas, yang dimana adalah pengambilan sampel hanya dengan pertimbangan tertentu sehingga semua anggota populasi tidak diberi kesempatan yang sama untuk dijadikan anggota sampel. Yang pertama yaitu sampel sistematis. Sampel sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut, di mana anggota pertama saja dari sampel yang diambil secara random, sedangkan anggota-anggota selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin meneliti pola konsumsi mahasiswa Fakultas Ekonomi di suatu universitas. Jumlah total populasinya 1.000 mahasiswa. Peneliti ingin melakukan survei pada 100 mahasiswa saja. Teknik sampel yang dilakukan, pertama-tama peneliti merencanakan. Misal sampel yang diambil adalah daftar nomor urut ke-10 dan kelipatannya 20, 30, 40, dan seterusnya sampai 1.000. Lalu peneliti mengacak daftar 1.000 nomor yang semula berurutan. Yang kedua yaitu sampel purposif. Sampel purposif merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Misalnya reporter TV yang menghentikan orang-orang tertentu di jalan untuk menanyakan pendapat mereka tentang perubahan politik tertentu, merupakan contoh paling populer dari metode pengambilan sampel ini. Namun penting untuk menentukan bahwa reporter TV harus menerapkan penilaian tertentu saat memutuskan siapa saja yang harus berhenti di jalan untuk mengajukan pertanyaan. Yang terakhir yaitu sampel kuota. Sampel kuota adalah teknik sampel yang menentukan jumlah sampel dari populasi yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah kuota atau jatah yang diinginkan. Contohnya, kita akan melakukan penelitian tentang karies gigi. Jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. Jika pengumpulan data belum memenuhi kuota 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai. Bila pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang terdiri atas 5 orang pengumpul data, maka
maka setiap anggota kelompok harus dapat menghubungi 100 orang anggota sampel. Itulah tadi materi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.